Pemirsa, jelang liburan sekolah dan Nataru 2025, calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan Merak diimbau reservasi pembelian tiket kapal lebih awal. Kepada seluruh calon pengguna yang berencana menyeberang selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru untuk mendapatkan tiket sehari sebelum melakukan keberangkatan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya antrean penumpang maupun kendaraan. Sementara itu, pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pelabuhan penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan sebanyak 57 kapal feri untuk melayani penyeberangan dari dan menuju pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada musim libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebanyak 16 dermaga masing-masing di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk juga siap dioperasikan. Area parkir kendaraan di pelabuhan dipastikan dapat menampung sebanyak 1.600 kendaraan. Pihak pelabuhan mengimbau masyarakat membeli tiket secara online agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di loket pelabuhan. Pemirsa, 110 juta perjalanan mudik angkutan darat diprediksi akan terjadi di masa liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024. Gelombang puncak arus mudik Nataru bahkan diprediksi terjadi 2 kali. Dirjen Perhubungan Darat memprediksi puncak arus mudik libur Nataru 2024 akan terjadi pada 24 Desember 2024 hingga 31 Desember 2024. Untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan, pihaknya akan melakukan pembatasan angkutan berat mulai 20 Desember mendatang. Pembatasan ini tidak termasuk angkutan BBM, sembako, dan komoditas vital lainnya. Pihaknya juga akan menerapkan sistem kontraflow di sejumlah ruas tol, diantaranya di kilometer 47 dan 70 Cikampek untuk arus mudik Nataru, dan di kilometer 70 dan 40 Cikampek untuk arus balik. Kemenhub RI juga akan mempersiapkan 113 terminal dan 32.130 armada bus untuk angkutan jalan, 11 lintas, 21 pelabuhan, 159 kapal, 48 dermaga, dan 11.628 personil untuk angkutan sungai dan danau dan penyeberangan. PLT Dirjen Hubdar Kemenhub Ahmad Yani juga menegaskan pihaknya juga telah menyiapkan posko-posko untuk mengawal arus pergerakan kendaraan selama Nataru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB akan naik per 5 Juli 2025 atau 5 Januari 2025. Ya, besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Mulai tahun depan, opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik. Angkanya akan ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Sebagai informasi, opsen pajak merupakan bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal tersebut berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dasar pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Aturan berlaku 3 tahun kemudian atau efektif per 5 Januari 2025. Meski begitu, opsen pajak ini tidak terlalu berlaku di Jakarta. Melansir Okezon.com yang dikutip dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, di Jakarta tidak ada pungutan opsen pajak PKB. Hal ini juga mengacu pada kondisi wilayah Jakarta yang tidak memiliki kabupaten, sehingga PKB hanya dipungut oleh provinsi. Sementara di Jakarta akan diberlakukan tarif baru untuk pajak progresif pada Januari 2025.
Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memberikan pengumuman terkait kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% hari ini. Sebelumnya pajak pertambahan nilai dipastikan akan tetap naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025, namun hanya dikenakan kepada barang mewah. Sekretaris Kemenko Perekonomian memastikan kebijakan tersebut nantinya tidak bertabrakan dengan kebijakan insentif yang sebelumnya diberikan pemerintah melalui insentif PPN DTP hingga PPNBM. Pemerintah memastikan tetap mengenakan kenaikan PPN 12% tahun depan hanya bagi produk barang mewah. Namun pemerintah dianggap gamang atas keputusan tersebut mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Atas situasi tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan bahwa pemberian insentif PPN DTP dan PPNBM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%. Namun lebih kepada untuk menaikkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Artinya pengecualian kan di level PP selama ini kan juga sudah ada. Hanya berarti kan Bapak Presiden minta Menteri Keuangan yang supaya ngatur pengecualian. Pengecualian jadi lebih sempit. Berarti harus revisi PP itu. Ya, nggak ngerti teknisnya di Kemenko DTP seperti apa. Tapi kira-kira polisinya seperti itu. Kalau insentif fiskal kan tidak. Ya ada kaitannya dengan itu, tapi tidak semata-mata merespon itu kan, tapi lebih untuk kita menjaga pertumbuhan kuartal 4, persiapan untuk pertumbuhan kuartal 1 tahun depan supaya sektor-sektornya kan yang memang berkontribusi besar terhadap. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Pemirsa, Kementerian Keuangan sedang dalam proses merampungkan aturan pajak pertambahan nilai 12% yang akan diterapkan mulai tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pajak ini tak akan berlaku bagi barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kementerian Keuangan terus mengkalibrasi kebijakan perpajakan termasuk pengenaan PPN 12% untuk barang mewah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pihaknya telah masuk tahap finalisasi untuk implementasi tarif PPN 12%. Namun pemerintah memastikan kebijakan PPN tetap akan mengedepankan asas keadilan, sehingga pengecualian terhadap produk bahan pangan pokok, jasa pendidikan, hingga kesehatan akan tetap diterapkan tahun depan. Sri Mulyani memperkirakan potensi PPN 12% yang tidak dipungut sekitar 265,6 triliun rupiah, sehingga kebijakan PPN akan tetap mempertimbangkan dampak terhadap daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan APBN. Jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana, sangat sederhana, rusunami, listrik, air, itu semuanya PPN-nya adalah 0%. Jadi kalau kita perkirakan tahun depan pembebasan PPN itu akan mencapai 265,6 triliun rupiah. Kemenkyu memastikan pihaknya terus mendengarkan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan. Namun Kemenkyu juga harus menjaga kesehatan fiskal agar program pembangunan tetap berjalan. Selain itu nantinya paket kebijakan perpajakan akan diumumkan bersama dengan Kemenko Perekonomian.